Halo Sobat Pembelajar, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan saya Nur Indah Lestari. Pada video ini kita akan belajar mengenai penggunaan Excel dalam statistik deskriptif. Masih ingat kan statistik deskriptif itu bicara tentang apa? Ya, statistik deskriptif memberikan ringkasan informasi atas data yang kita miliki. Informasinya apa saja? Ada dua. Yang pertama tentang ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Yang kedua tentang ukuran penyebaran atau dispersi. Maaf. Ukuran pemusatan itu apa saja ya? Kita sering banget dengar nih rata-rata, median, sama modus. Intinya apa? Di ukuran pemusatan itu ada nilai-nilai tunggal yang mewakili semua data. Jadi yang di tengah-tengah atau yang dari kumpulan itu kita jadi tahu, oh pusat datanya ada di sebelah mana. Sementara yang selanjutnya, ukuran penyebaran itu digunakan untuk mengetahui sebaran nilainya dari data yang kita miliki. Jadi kita bisa mengetahui sejauh apa data ini menyebar. Yang termasuk ukuran penyebaran apa saja? Jarak, ragam, simpangan baku, koefisien variasi. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya, dan kita langsung ke Excel, jadi kita nggak perlu menghitungnya secara manual. Saya stop share dulu PowerPoint-nya, saya pindah sharing Excel saya sebentar. Oke, ini Excel saya. Saya punya data pendapatan asli daerah 2018 untuk 34 provinsi di Indonesia. Teman-teman bisa googling sendiri ya, bisa tulis realisasi pendapatan asli daerah. Nanti teman-teman dapat satu sheet seperti ini. Ini saya ambil yang dari Kementerian Keuangan di JPK 2018 sampai 2013. Tapi ada pilihan lain, ada dari BPS juga ada. Oke, saya kembali ke sini. Nah, kita mau tahu nih, jadi gimana sih kita mendeskripsikan data pendapatan asli daerah di Indonesia selama tahun 2018? Kita cek nih, yang biasa kita lakukan kalau kita membicara pemusatannya, kayak kita bilang, oh berarti rata-rata PAD Indonesia itu sekian. Ya udah, kita tinggal tulis di sini rata-rata. Kemudian nanti kita bisa masukkan rumusnya. Teman-teman pasti udah familiar ya, kita tinggal tulis average, kemudian kita blok sampai atas, asal jangan termasuk judulnya ya, jangan lupa itu. Karena nanti pasti tidak bisa dihitung. Kemudian berapa sih tengahnya? Nilai tengahnya ya udah kita tulis median. Nah, mediannya berapa? Blok lagi ke atas. Seperti itu satu persatu. Begitu juga dengan modusnya. Berapa sih? Sama dengan modus atau mode, di sini pakainya sampai ke atas. Oh, NA itu apa? NA itu berarti not available. Maksudnya gimana? Modus itu kan data yang sering muncul ya. Gitu. Berarti paling enggak ada 2 kali data itu muncul dan sama persis. Berarti dengan tidak adanya data modus di PAD Indonesia 34 provinsi, berarti bisa kita bilang kalau data Indonesia 34 itu beda semua. Kemudian gimana yang lain? Ya kita bisa cari dulu juga simpangan baku. Nah, simpangan baku itu apa? Sama dengan STDEF. STDEF apa? Ya udah semuanya ini kita blok jadi satu-satu titik. Baru seterusnya. Tapi ada yang lebih simpel daripada teman-teman mengetik-ngetik satu persatu rumusnya. Gimana caranya? Nah, silahkan dicek di Excel-nya. Di atas tuh ada banyak pilihan, ada Home, Insert, Draw. Ada satu tab yang tulisannya data. Coba dicek di tempat teman-teman di data ini muncul nggak di ujung kanan ada tulisannya data analysis. Kalau belum muncul, kita munculin yuk biar Excelnya jadi lebih bermanfaat buat kita. Nah, gimana caranya? Kalau pakai Mac, teman-teman bisa agak tarik ke atas, cari yang tools di barnya Excel ya. Ada tools, itu tinggal diklik.
kemudian ada Excel add-in. Diklik Excel add-in-nya. Setelah itu di checklist analysis tool pack-nya. Kalau sudah dicek, ini oke. Dan tadinya belum ada, pasti jadi ada di sini. Itu ya. Oke, itu buat yang Mac. Terus kalau Windows gimana? Sebentar, saya pindah ke PowerPoint lagi ya teman-teman. Karena saya tadi udah siapkan di PowerPoint. Ini kalau di Windows. Teman-teman bisa cek di Excel-nya setelah buka satu sheet gitu ya, kosong misal. Ini ada di atas ada file. Kemudian diklik, nah di bawah tuh ada tulisannya option. Nah, teman-teman bisa klik option-nya, nanti akan muncul satu bar kotak. Dari general sampai trust center. Nah, teman-teman pilih yang add-in. Dalamnya nanti akan berubah jadi add-in yang available di Excel. Kemudian manage yang di paling bawah nih, seperti yang saya kasih tanda panah. Diklik go-nya kalau pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia, seingat saya tulisannya jalankan. Nanti akan muncul satu kotak kecil baru. Teman-teman checklist analysis toolpack-nya dua-duanya, yang analysis toolpack dan analysis toolpack VBA. Kemudian oke. Kalau sudah diklik oke, harusnya di Excel teman-teman yang Windows juga muncul. Gimana, muncul ya? Ya, kita kembali lagi ke Excel. Gimana caranya? Nah, teman-teman pencet nih. Data analisisnya udah muncul kan ya di bar yang data. Kemudian kita pilih data analisis. Setelah itu kita pilih deskriptif statistik. Cari, digeser ke atas bawah, cari tulisan deskriptif statistik. Wah, ternyata ada banyak ya Bu pilihannya. Ada. Stay tune di sini, nanti saya jelasin satu-satu di the next video. Klik OK. Kemudian masukkan range-nya dari PAD sampai terakhir. Rata-rata median modus simpangan baku nggak usah masuk ya. Langsung aja sampai sini. Kemudian grupnya berdasarkan kolom, karena di atas itu ada PAD 2018 kolomnya. Jangan lupa di checklist label in the first row, karena yang first row itu bukan data, melainkan hanya namanya atau label. Outputnya di mana? Saya lebih memilih di lembar yang sama, jadi output range-nya saya klik yang biasa, terus saya pencet Excel-nya, saya taruh di sini. Satu kotak cukup, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Mau yang lain boleh? Boleh. Teman-teman mau muncul di sheet yang baru, pakai new worksheet bisa. Atau di Excel yang baru bisa new workbook. Itu pilihan teman-teman sendiri. Dan jangan lupa, karena kita mau buat deskriptif statistik, kita harus checklist summary statistiknya. Kalau sudah, ini kita klik OK. Dan langsung keluar. Tara, teman-teman nggak perlu tik satu persatu rumusnya apa. Ada rata-ratanya, ada mediannya, modusnya sama ya seperti yang di bawah tadi, tidak available atau tidak ada. Ini simpangan bakunya, ini variannya, ini jaraknya, maksimum, minimum. Gimana? Jadi bagaimana PAD 2018 di Indonesia? Nah, itu kita bisa tahu, oh nilai maksimumnya di 43. Mana ya? Oh ternyata Provinsi DKI Jakarta. Nilai minimumnya 3015. Mana ya? Oh ternyata Provinsi Sulawesi Barat. Apalagi yang bisa kita tahu? Oh jadi PAD rata-rata di Indonesia itu sekitar 4 miliaran ya. 4 triliunan. Itu. Apalagi informasi yang kita bisa dapat ini. Kita punya range sekitar 4 triliunan tapi standar deviasinya 800 miliaran gitu. Lebih besar range-nya iya, itu berarti data PAD di Indonesia itu sangat beragam. Makanya wajar ketika ada banyak perbedaan dari negara Indonesia bagian barat sampai negara Indonesia bagian timur. Oke, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terus belajar ya. Terima kasih.